Jadi bagaimana apapun pekerjaannya, apapun yang dilakukan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh, begitu ya. Dan dia tidak menganggap remeh lawannya, begitu ya. Lanjut ya Pak Yusuf ya, saya Oke, ya. silakan Bu Desi. Ya. Raja saya harus dilindungi ini Pak. Betul. Nah, Pak Yusuf, kalau kita sudah berbicara tentang Iren, tentang Pak Dadang, tidak afdol rasanya kalau kita tidak berbicara tentang sang pempunya acara ini Pak. Oh iya. Master Deddy Corbuzier. Oh iya, di podcastnya ya kan. Ini kan ya. puncaknya kan pertandingan itu dilakukan di podcastnya si Deddy kan di ya. sana. Nah, ini cukup luar biasa ya. Apapun berita yang dibawakan oleh seorang Deddy Corbuzier ini langsung viral Pak ya. Betul. Saya tuh nggak tahu Pak pembawaannya Deddy yang seperti itu atau pengemasannya seperti itu atau seperti apa kayak gitu Pak ya. Bahkan saat pertandingan itu meskipun bukan turnamen ya Pak ya, Betul. tetapi itu benar-benar Deddy dan tim ini mempersiapkan dengan sangat luar biasa ya Pak Betul. ya. Ada wasitnya, komentatornya ya, ada Dan komentatornya nggak sembarangan loh itu. bener Pak. Dua orang itu luar biasa Pak. Iya, Yusuf, ya. satunya itu Susanto Megaranta itu juga GM, levelnya hampir setara sama Irin. Satunya lagi Chelsea. Iya. Itu. Ya itu yang juga jadi viral. Ya, cantik katanya. Ya karena cantik tapi juga pinter, ya. Jadi bukan cuma cantik tapi otaknya nggak ada kan gitu ya. Betul. Jadi meskipun cantik tapi dia juga seorang atlet Indonesia juga. Gitu. Jadi pecatur Indonesia juga, dan yang disampaikan dianalisanya juga bagus sekali. Bagus sekali ya Pak ya. Makanya biasanya kita kalau menonton catur itu 1 jam lebih ya kalau saya Iya, perhatikan kan bosen Pak ya. Betul. Tapi ini ketika kita nggak menarik biasanya permainan betul, itu. kita fokus itu menarik, bahkan yang bikin saya kagum komentar-komentar gitu Iya. ya Pak ya. Berarti kan hampir 1 juta. 1 juta, 1,25 juta itu puncaknya waktu itu live-nya dia. Berarti kan semua penonton ini mengikuti seperti itu Pak ya. Nah, kita berbicara tentang Deddy Corbuzier yang sangat memprepare ini dengan luar biasa ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang bisa dibagikan dari seorang Deddy Corbuzier ini Pak? Oke, sambil Ibu waktunya Ibu ya. Nggak apa-apa Ibu pikir yang panjang aja ya, saya sambil ngobrol ya. Betul Pak. Nah, jadi teman-teman kita juga belajar dari Deddy ya. Bagaimana Deddy itu menurut saya dia bukan cuma entertainer ya. Dia kan sebenarnya kan entertainer ya. Jadi artis entertainer, tapi Deddy ini juga seorang entrepreneur. Dia bisa melihat sebuah peluang yang sangat bagus sekali dari sebuah masalah, begitu ya. Jadi orang kalau lihat masalah biasanya stres, betul ya. Tapi Deddy ini melihat sebuah masalah, dia kemas itu, dia olah masalah itu untuk menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana Deddy itu berusaha untuk bahasa saya itu ini ya, mengelola masalah tetapi juga mengambil keuntungan di sana. Nah, itu yang hebat di sana ya. Jadi dia mulai dengan awalnya mengundang si Pak Dadang dulu nih, ya kan, untuk podcastnya. Nah, setelah itu ada komentar dari Irin, ya akhirnya diundanglah si Irin. Ketemulah mereka di sana. Belum, waktu itu belum ya. Waktu itu si Deddy menawarkan, apakah mau nih kalau berani tanding langsung gitu ya. Nah, dari situ akhirnya Pak Dadang menerima tantangan Irin dan akhirnya mereka bertanding di sana ya. Dan pertandingan itu pun juga saya waktu awalnya berpikir ini siapa sih si cewek ini ya gitu. Jadi banyak orang awam yang tidak tahu. Iya, saya pikir Allah cuma mungkin untuk pemanis acara, tapi cantik juga. Iya, cantik. Tapi ternyata komentatornya juga bukan main-main. Deddy tahu bahwa dia tidak bisa bermain catur. Betul ya? Jadi kan si Deddy tahu, dia sadar aku ini siapa ya. Daripada saya salah berkomentar. Jadi di sana dia menarik dirinya ya, dia undang orang yang jauh lebih expert untuk memberikan komentar di sana ya. Dan menurut saya itu satu langkah yang bagus di sana. Bahkan dia juga mengundang itu Percasi ya, jadi wasitnya juga wasit profesional di sana, sehingga acara yang sifatnya itu sebenarnya menegangkan sebenarnya. Ini kan mempertaruhkan nama GM ya, si Iren ini kan kalau kalah apa kata dunia kan gitu sana ya. Jadi benar-benar sebenarnya suasananya menegangkan sebenarnya menurut saya. Tapi hebatnya teman-teman, Deddy ini bisa mengolah itu menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan, bahkan menjadi entertainment di sana ya.
Jadi dia selipin dengan komentar-komentarnya dia ya. Tapi dia juga ditambah dengan komentator dari Susanto Megaranto dan si Chelsea, dan itu menurut saya akhirnya semuanya jadi bagus Bu Desi. Seperti itu ya. Nah, kita bisa belajar, apa yang kita bisa pelajari dari Dedi ini adalah bagaimana kita yang pertama mengelola masalah ya. Jadi masalah jangan lihat dari masalahnya, tapi lihat dari peluangnya. Itu entrepreneur yang hebat. Yang kedua, dia bisa mengelola masalah itu ya, dan dia melibatkan orang-orang yang kompeten. Jadi entrepreneur nggak harus jadi orang yang jenius menurut saya. Ya, ini waktu saya tahu. Waktu saya. Oh iya Ibu ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang kedua, teman-teman perlu tahu juga bahwa si Dedi ini sadar bahwa dia nggak bisa seorang diri ya. Kalau kita mau jadi entrepreneur, kita nggak harus jadi orang yang hebat dalam segala hal begitu ya. Tapi dia bisa merangkul, mengajak bekerja sama orang-orang yang hebat untuk bisa membuat sebuah kegiatan yang hebat juga. Menurut saya itu satu hal yang insting entrepreneur yang hebat dari Deddy Corbuzier ini. Jadi akhirnya Irinnya happy karena menang ya, dan dia bisa membuktikan dirinya bahwa GM itu levelnya memang berbeda loh, seperti itu ya. Betul. Pak Dadangnya juga seneng meskipun kalah tapi dapat 100 juta. Lumayan kan 100 juta ya. Cuma main catur nggak sampai 1 jam ya. Totalnya dapat 100 juta ya. Walaupun kalah ya. Iya, walaupun kalah ya enggak apa-apa lah, 100 juta ya. Tapi yang terakhir teman-teman yang juga yang juga bagus adalah si Dedi ya. Dedi Corbuzier. Viewersnya banyak ya. Hari ini 12 juta saya. 12 juta ya Bu ya. Wah, waktu saya lihat masih 11 juta. 8 juta waktu itu ya. Pak Yusuf hari keberapa? Itu hari keempat atau kelima ya, minggu lalu ya. Minggu lalu, sekarang udah 12 juta. Terus trending di sana ya. Jadi bagaimana Dedi melihat peluang ini, Deddy Corbuzier ini, dan dia juga happy kan akhirnya ya, dapat iklan kan di sana ya, dapat monetisasi dari podcastnya, dari YouTube-nya di sana, sehingga saya yakin dia keluar 300 juta nggak masalah ya. Nggak masalah itu. Tapi dapat jauh lebih banyak dari masalah yang terjadi. Nah ini yang kita bisa pelajari teman-teman dari Deddy Corbuzier ya. Saya salut, dia seorang entertainer yang hebat, tapi dia juga seorang entrepreneur yang punya insting bisnis yang luar biasa. Ya, ini yang kita bisa pelajari dari Deddy Corbuzier ya. Salut saya ya. Sana. Begitu Bu ya. Pak, menarik sekali tadi Pak Yusuf sampaikan. Ini waktunya siapa? Pak Yusuf sampai. Iya. Oke. Nah, ini Pak Yusuf tadi menyampaikan bahwa Deddy Corbuzier ini bisa peluang-peluang itu bisa beliau beliau pakai untuk mencari sebuah keuntungan seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, berbicara tentang perusahaan kita sendiri Pak, Total Quality ya Pak ya. Betul. Ya. Ini menurut Pak Yusuf ya Pak ya, dari poin-poin yang tadi Pak Yusuf sampaikan, kira-kira apa sih Pak yang bisa diaplikasikan di dalam sebuah perusahaan seperti itu? Profesionalisme itu oke, kemudian memanfaatkan peluang ya Pak ya, dan lain-lain, itu kira-kira apa sih Pak yang bisa kita manfaatin di dalam perusahaan kita seperti itu? Ya, ini tentunya kita bicara success talk ya. Jadi bagaimana kita menjadi sukses. Saya melihat satu kesuksesan dari sudut pandang yang pertama dari Irin ya, seorang profesionalisme di bidangnya, atlet yang hebat ya, bagaimana dia mencoba untuk meluruskan apa yang beredar, dan itu sesuatu keberanian yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, apa yang kita bisa pelajari yang pertama adalah tentunya keberanian ya. Sebagai seorang profesional, Anda harus menunjukkan mana yang benar, mana yang salah ya, dan itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Irin ya, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah seperti itu, dan dia benar-benar menunjukkan sosok seorang profesional yang baik itu seperti apa, yang sesuai, yang kita bisa jadi panutan. Itu kita belajar dari Irin. Ya. Yang kedua adalah kita belajar dari Dewa Kipas, Pak Dadang ya. Pak Dadang ini menurut saya salah satu jasanya dia membuat catur jadi ngehits sekarang. Harga papan catur tuh sekarang jadi mahal sekali. Kenapa? Karena Pak Dadang di sana ya. Karena banyak orang jadi kepingin main begitu di sana ya. Jadi sekarang ini kan langsung lebih enak daripada online ya Pak. Betul ya, langsung ini kan enak langsung main ya. Katanya saya dengar di mana-mana cari papan catur susah sekarang. Agak susah ya. Untuk kita punya Pak. Iya, ini aja ya punya ya. Itu sudah lama ini. Waktunya saya. Oke, waktu saya. Oke, baik. Nah, ya begitu. Jadi
yang kita bisa pelajari dari Pak Dadang adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah, ya. Jangan sampai kita jadi orang yang baperan, ya. Jangan sampai kita jadi orang yang terbawa perasaan, ya. Kalau nggak suka akhirnya juga di blow up di sosial media, ya. Sering ya Bu Desi, ya. Banyak orang yang nggak senang sama pimpinannya langsung bikin status ya. Bikin status, ya kan, ya. Apa ya, nyindir ya pimpinannya, nyindir perusahaan. Menurut saya itu menunjukkan ketidakdewasaan dari orang tersebut, ya. Kalau Anda benar-benar seorang yang profesional, orang-orang yang mau menyelesaikan masalah dengan baik, jangan pakai sosial media, ya. Langsung temui orangnya, selesaikan semuanya. Dan itu yang diberikan, itu adalah contoh yang bagus dari si Pak Dadang ini, ya, di sana, ya. Oke, daripada rame-rame, langsung ketemuan kita main. Betul. Seperti itu, ya. Dan seluruh Indonesia bahkan dunia itu Pak. Betul, di sana, ya. Ya. Dan setelah itu pun dan dia kalah, dia mengakui kekalahannya, dan dia dengan besar hati dia mengakui bahwa Iren lebih bagus dari dia. Betul. Dan menurut saya itu sebuah pengakuan yang butuh kebesaran hati, betul ya, untuk mengakui kekalahan. Betul. Ya. Nah, tapi Pak Dadang dengan besar hati dia mengakuinya, dan menurut saya itu yang juga patut kita contoh. Betul. Ya, dalam kehidupan berorganisasi, di dalam perusahaan. Ayolah, ya, jangan jadi orang yang tadi itu, ya, yang tidak dewasa. Terakhir yang ketiga dari si Dedi, ya. Jadi 3 sosok sentral ini menurut saya patut kita pelajari semuanya, ya kan. Pasti ada sifat-sifat baik dari mereka, ya. Bagaimana kita menjadi waktu saya, ya. Iya, waktu Pak. Oke, ya, supaya saya selesaikan juga ini, ya. Aduh. Saya mau punya hal ini. Ya, sekak gitu sih, ya. Oke, ya. Baik, ya. Jadi bagaimana seorang Deddy Corbuzier melihat sebuah peluang, dia manfaatkan peluang itu dengan baik, dia kemas itu menjadi sesuatu yang juga baik, ya, dan dia juga punya niat yang baik untuk menyelesaikan permasalahan percaturan di Indonesia. Dan menurut saya sekaligus, ya, bukan cuma niat baik, tapi dia melihat peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan di sana. Dan itu yang kita bisa lihat dari Deddy Corbuzier, ya. Kita pun kalau dalam organisasi juga sama, ya. Jangan selalu fokus ke masalah. Fokus bagaimana membuat masalah menjadi peluang, menjadi keuntungan. Nah, itu yang menurut saya bagus dari Deddy Corbuzier ini. Oke. Itu termasuk masa-masa seperti ini, ya Pak, ya, di masa-masa Iya Pak. Oke, di masa-masa pandemi seperti ini kan kita nggak tahu berita itu benar atau hoax seperti itu, ya Pak, ya. Nah, itulah pentingnya kita di dalam sebuah organisasi itu, meskipun kita berselisih paham dengan rekan kita, dengan atasan kita, lebih baik kita langsung bertemu untuk menyelesaikan seperti itu, ya Pak. Betul, ya. Atau mungkin kita salah paham terhadap teman kita yang bikin status, misalnya ini nyindir saya atau gimana gitu, ya Pak. Iya, lebih baik segera diklarifikasi seperti itu. Setuju. Ya Pak, ya. Termasuk bisa nggak sih Pak Yusuf seperti Deddy Corbuzier yang memanfaatkan peluang ini, Pak? Jadi sebuah perusahaan ini mungkin bisa meningkatkan bisnis developmentnya atau seperti apa gitu. Ini bisa seperti Deddy Corbuzier juga nggak sih Pak, seperti itu? Bisa, ya. Jadi contoh, ya, banyak orang itu melihat bahwa karyawan itu selalu sumber masalah, ya, di situ, ya. Waduh, karyawanku banyak masalah, ya, sering beginilah, makan kecurangan lah, banyak. Monggo Bu, sekat Bu, ya, sampai jalan, ya. Ya, biar cepat selesai Bu, ini terus saya selesaikan. Ya, ini mau gimana? Jadi apa namanya, karyawan tuh kan dianggap sebagai kadang sumber dari masalah, ya. Waduh, mesinku nggak jalan, ya, targetku nggak tercapai karena karyawannya nggak bagus, ya. Oke, waduh, ya, dimakannya nggak jadi sekakmat itu, ya. Ya, saya makan dulu, ya Bu, ya. Ibu waktunya berpikir, saya bicara, ya. Oke. Ya, jadi kembali, ya Bu, ya, ke topiknya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa karyawan itu sumber masalah. Tetapi satu yang juga kita harus ketahui bahwa kalau kita bisa manfaatkan karyawan kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan karyawan kita bisa menjalin relasi, ya, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Saya yakin, ya, sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang paling penting, paling bernilai, ya, asal kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kita bisa menciptakan sebuah budaya kerja yang bagus, ya. Kita bisa membangun sebuah hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan, antar departemen, dan menurut saya itu pasti bisa. Ya, dan kalau itu bagus, saya yakin potensi dari SDM itu pasti akan sangat maksimal sekali.
Begitu Bu Desi. Oke. Sudah jalan Bu Desi? Sekak gitu Bu Desi? Nah ya Pak, sudah. Kayaknya menyerah Pak. Iya menyerah ya, makan Bu Desi. Saya sudah tahu ini pasti bakal terjadi pertahanan yang salah Pak. Ini mungkin contoh kalau misalnya perusahaan strateginya salah. Betul ya, betul. Jangan belajar dari saya. Strategi itu penting dari awal ya. Betul, kalau dari awal sudah salah ya, maka berikutnya pasti akan bermasalah. Salah, gitu ya. itu ya. Nah, Ibu sudah belajar sesuatu di sini ya. Banyak sekali dari Pak Yusuf, dari pemain catur ini seperti Alhamdulillah, itu. sih. Nah, Pak Yusuf, sebelum kita tutup Success Talk kita hari ini, Pak Yes. Yusuf ya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Pak Yusuf pada teman-teman yang sedang menyaksikan acara Success Talk ya, baik itu dari partner-partner Total Quality, dari Agent of Change ya Pak ya, ataupun dari pemirsa-pemirsa lainnya seperti itu Pak Yusuf, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Desi ya. Sama-sama, Sesi Pak. kali ini sangat menarik sekali ya. Live dan kita bisa belajar dari cerita yang barusan ngetren ya, masih ngetren, masih hangat-hangatnya ya Bu Desi ya di sana. Jadi buat pemirsa, teman-teman semuanya, bagaimana kita mengelola masalah sehingga pastikan tidak ada orang yang merasa dirugikan. Menurut saya itu yang jauh paling penting ya. Kalau dalam istilah catur itu kita mengenal ada istilah remis ya. Remis itu draw, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang ya. Tapi kalau dalam sebuah organisasi mungkin kalau nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, nggak ada orang yang puas mungkin seperti itu ya. Nah, tapi hari ini saya mengajak kita semuanya, mari kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah di mana semuanya sama-sama happy, sama-sama win-win solution ya. Jadi nggak ada yang merasa kalah, tapi semuanya merasa menang begitu di sana ya. Sama seperti yang kasus ini terjadi, bagaimana Dewa Kipas yang merasa dirugikan mulai dari chess.com dan sebagainya, bagaimana dia merasa semacam tersudutkan di sana karena dituduh melakukan kecurangan ya. Tapi di akhir dia juga happy kok di sana. Iren Karisma yang awalnya merasa profesi catur itu atau pecatur itu dipertanyakan ya, bagaimana dia merasa diserang oleh para netizen karena mengkritik Pak Dadang begitu. Di akhir dia benar-benar membuktikan kapasitasnya sebagai pecatur profesional itu seperti apa, dan dia sangat sukses sekali menurut saya. Happy juga ya. Dan yang terakhir yang paling happy juga katanya dilihat paling senyumannya yang paling besar katanya Bu Desi ya. Yang paling senyum di foto terakhir bertiga itu si Deddy Corbuzier-nya ya. Dia dapat keuntungan yang banyak dari bagaimana dia berusaha mengelola masalah ini dengan baik. Dan saya yakin kalau kita punya pola pikir seperti Deddy Corbuzier ya, bagaimana mengubah masalah menjadi sebuah keuntungan buat organisasi, saya sangat yakin bahwa organisasi Anda akan jadi semakin luar biasa ya. Nah, itu pesan yang kita mau sampaikan ya. Bagaimana kita menciptakan kondisi yang win-win solution ya. Remis tapi semuanya happy. Betul. Ya. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan Bu Desi. Betul ya. Itu. Jadi dari sebuah permainan catur banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan Pak ya. Betul Bu Desi. Untuk diri sendiri ya, tetapi untuk organisasi juga yang lebih penting itu ya Pak Setuju, Yusuf ya. ya. Oke, thank you banget Pak Yusuf sharing-sharingnya. Sama-sama Bu Desi. Ya hebat meskipun saya kalah. Gak apa-apa, habis ini nanti kita belajar lagi. Kita belajar lagi ya. Ya mungkin next time kita bisa sharing-sharing lagi dengan berita-berita yang lebih viral lainnya seperti itu ya Pak Yusuf ya. Kira-kira apa nih menurut Pak Yusuf untuk episode selanjutnya kira-kira nih ya? Ikuti terus channel Total Quality ya. Pokoknya di subscribe ya. Jadi kalau di subscribe kan nanti pasti tahu ya di sana. Oke. Thank you banget Pak Yusuf. Sama-sama Bu Desi, thank you. Nah itu tadi sharingan luar biasa dari Bapak Yusuf Adipura yang telah bercerita ya, dari sebuah permainan catur yang sedang viral ini. Kita dapat banyak sekali mengambil pelajaran-pelajaran positif yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri ya, sosial maupun di organisasi kita. Tetap ikuti terus Success Talk Total Quality Indonesia di episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality, follow Instagram Total Quality di @totalquality.id. Terima kasih semuanya. Apa kabar? Sukses.